sudah punya KTP Indonesia. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, hari ini saya akan membahas mengenai satu video. Jadi sekarang nih ya, makanan-makanan Malaysia ini dah sangat populer dekat Indonesia. Sebab ya seperti kita tahu ya, ramai orang-orang yang pernah bekerja di Malaysia ini balik ke Indonesia. Mereka mencoba untuk membuka usaha dan berniaga jual-jual makanan Malaysia lah ya. Jadi ada satu video ini ya, seorang peniaga makanan Malaysia ya, dengar cerita dia ini sudah menikah dengan orang Indonesia dan sekarang ini bertempat tinggal di Indonesia, tepatnya di Madura. Jadi kita akan nonton saja videonya karena ada hal yang saya akan bahas untuk saya terangkan dan juga saya luruskan ya kan, karena banyak sekali asumsi yang telah terjadi mengenai Indonesia. Jadi seperti apa videonya? Jom saksikan bersama-sama. Ilmu ini saya dapat dari Malaysia saya. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya. Wow, telur. Ini mamanya guys. Oke. Jangan lupa di subscribe ya pemirsa. Assalamualaikum guys. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Dan kali ini aku berburu kuliner Malaysia lagi guys. Jadi tempatnya di Bangkalan. Ya nggak jauh lah dari tempat yang kemarin. Nah kali ini aku menemukan sebuah kedai mamak. Jadi kedai mamak di Madura. Nah yuk kita langsung aja ke tempatnya. Kita cari menu apa aja yang ada di sini. Penasaran banget guys. Yuk. Oke guys. Ini ya aku kayak lagi kenduri di kedai ini. Nah ini ada abangnya ini ya. Oh, yuk kita tanya-tanya lah. Bang, boleh tanya-tanya bang? Oke. Bang, nggak apa-apa ya tanya-tanya sambil gini ya bang? Kamu ya? nanya. Ini punya ide jualan makanan Malaysia dari mana bang? Dari ilmu ini saya dapat dari Malaysia saya. Oh, Dari abangnya Malaysia. asli mana ya bang? Saya asli Myanmar. Kalau papa saya turunan India. Oke. Turunan Ya. India. Kalau mak saya orang Myanmar. Lahir di Myanmar. Lahir di Myanmar, besarnya di Malaysia, Kajang Bukit Mewah. Oh. Besarnya di Malaysia. Besarnya di Malaysia bang ya? Di Malaysia saya. Jadi dari lahir gitu langsung pindah ke Malaysia? Iya, Malaysia sudah ada saya. Oh, Kecil-kecil wow. sudah ada saya di Malaysia. Ada family juga di Malaysia bang? Ada di Malaysia, Kajang Bukit Mewah, punya restoran juga. Wow. Di Kajang Bukit Mewah namanya Al-Amin, restoran Al-Amin, dekat highway. Wah. Dekat highway. Terus dia abangnya ini ya bisa dibilang orang Malaysia lah ya, karena dari kecil loh guys, dari kecil hidup di Malaysia, pasti sudah banyak pengalaman pastinya bang. Di sana kerja juga seperti ini bang? Kayak gini terus saya. Oh. Dari sudah tahu kerja, cuma ini toh dari kecil sampai sekarang. Oke. Jadi ini bang, aku baru tahu dari salah satu teman di Indonesia yang rekomendasikan kalau di sini tuh ternyata ada jual makanan Malaysia yang jual orang asing. Nah, dengan nama siapa bang? Ismail. Bin Harun. Oke. Berarti kalau untuk KTP-nya Malaysia? Saya sudah tukar di sini. Oh, sudah pindah di sini? Soalnya sudah kawin, punya anak, mau jalan 2. Oh. Sudah tukar, sudah punya KTP Indonesia. Oh gitu, berarti udah nikah sama orang sini, orang Madura? Sini, orang Madura. Oh gitu guys. Tapi sering balik tak ke Malaysia? Saya sering pulang saya sebelum kawin sama istri saya. Di Malaysia sana? Malaysia sana. Oh, di Kuala Lumpur ya bang? Kuala Lumpur. Wah, masih banyak family di sana ya bang ya? Dan ada perniagaan juga guys di sana itu guys. Iya. Wow guys, kalau mungkin teman-teman di Malaysia nih ya yang
mau berkunjung ke restorannya, namanya apa tadi Bang? Kedai makan. Oh, kedai makan namanya Al Amin. Nah, jangan lupa juga mampir di situ ya guys ya. Restoran Al Amin. Restoran Al Amin. Di Bukit Mewah, Pasar 6. Wow, ini jarang banget. Ada orang, ya bisa dibilang orang Malaysia lah ya. Udah besar di sana. Sudah tahu banget lah soal Malaysia. Dan ini bisa dibilang kedai mama ya Bang ya? Iya. Wah. Masakannya semuanya gaya papa saya tuh. Oh. Papa saya kan India Mama. Oh. Mama itu India Muslim ya Bang ya? India Muslim, namanya dipanggil Mama. Ini seru banget guys. Ini aku mau pesan lah ya. Bang, di sini bisa pesan roti canai sarang burung tak? Bisa. Yang sama seperti kayak di Malaysia? Bisa. Oke. Itu aku mau pesan itu ya Bang ya. Sama ya mie goreng mama sama nasi goreng mama ya Bang ya? Iya, bisa. Oke guys, kita tunggu guys. Sambil abangnya mengerjakan sesuatu ini. Ini pesanan. Oke, jadi ini pesanan ya Bang ya? Pesanan setiap hari. Berapa ini pesannya tadi? Saya satu harinya 70 keping. Wow. Setiap pagi saya bikin kayak gini, antar. Yang pesannya dari Pondok Nur Khalil, pengasuh Pondok Nur Khalil. Orang apa tempah ya kan? Pengasuh pondok. Lepas nilai ya, nanti aku setelah cobain makanannya, bolehlah tanya-tanya lebih lengkap ya Bang ya? Iya. Oke, biar abangnya fokus mengerjakan makanannya sambil ya dibuatin lah pesanannya di sini. Nah ini guys, ini ada menunya ini guys. Nih ada teh tarik, teh halia, teh wow, 20 menu. Oh jadi ini minumannya aja betul-betul style 43, di Malaysia minumannya. Kan? Dan ini ada roti canai, ada capati, panipuri guys. Panipuri ada. Roti canai dulang, ini apa ya? Saya belum tahu sih. Terus roti tampal, roti jantan. Ada guys, roti jantan. Nih. Bermacam-macam variasi kan. 59 menu. Wow, banyak. Itu roti guys. canai aja kayaknya kan. Wow. Wah. Sedap. Menggoda selera. Pinggannya begitu ya. Ini senang dicuci dan tidak mudah pecah. Tarik. Wow, mantap. Itu dia. Oh, itu roti sarang burung kan? Banyak sekali ide-idenya kan, jadi nggak boring kalau kita pergi kedai makan macam itu kan. Kita tahu banyak variasi yang boleh kita coba. Ini kuadal guys, ini kuadalnya guys. Kalau ini kari ayam. Wow. Cilinya. Wush, jadi lapar. Wow. Ini sambal apa? Sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis. Iya. Itu yang harusnya membuat komplit ya kan, lengkap. Roti canai tsunami. Wah, mantap. Wow. Banyaknya. Guys, akhirnya aku menemukan yang seperti kayak di Malaysia. Ketika kita reaction ya, reaction roti canai sarang burung. Wow, nampak seperti ini guys. Tuh, lihat. Wow. Baru masak.
roti canai tsunami dengan telur goyang tadi guys. Cuma aku pesannya telurnya satu aja. Ini nasi goreng mama, dan ini mie goreng mama, dan ini nasi goreng Pattaya guys. Wow. Dicampur ya Gimana, kuahnya. sanggup ya, Bu, ya? Banyak. Sanggup kita nanti cobain lah semuanya. Luber ya. Tapi nggak apa-apa, ini berlima, ini ada 5, kita sama adik juga, sama istri. Dan kita mau cobainnya mana dulu, Bu? Nasi mama. Oh, nasi goreng mama. Oke, coba yuk. Kita coba satu persatu lah ya. Iya. Boleh ya, Bu ya? Iya. Oke, kita coba satu dulu ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, guys. Wow. Mantap. Nggak bisa ngomong. Rempahnya kerasa banget. Rempahnya kerasa Enak. banget, guys. Memang ciri khasnya ada rempah-rempahnya ya? Iya. Mm-mm. Nah, ini mungkin nanti tanya lah sama penjualnya, Bu ya. Iya. Memang kuat, rempahnya, berasa rasanya sedap, terbaik lah memang. Asinya pas ya, Bu ya. Ya, pas. Mantap. Sesuai dengan lidah orang Indonesia dibuat ya kan. Ini mamanya, guys. Wow, ini ada lagi, guys. Ini roti apa, Bang? Oh iya, Tisu. roti tisu strawberry. Oh, Ya, coba variasi lihat. baru. Ada ya? Wah, Datang lagi ya. istimewa, istimewa. Sini istimewa ada nih. tak nih pemirsa? Nah, kita singgah dulu, nanti kita lanjut lah ya. Kita coba dulu. Coba. Kita rasain semuanya dulu. Ya, ini nih ya. Dia sayurnya banyak banget ya, Bu ya. Iya. Ada sawi, ada kubis, ada tomat. Ada tahunya. Ada tahunya ya. Tapi gini, Bu, caranya tuh harus pakai ini, Bu. Ah, letak iya. limau. Ini. Baru terangkat rasanya ya kan. Terbaik. Rasanya terbaik. So pemirsa, saya minta maaf, saya stop ya. Saya jemput pemirsa untuk datang mengunjungi channel tersebut ya, untuk melihat lebih lanjut lagi videonya ya, apa pendapat mereka mengenai makanan-makanan khas Malaysia itu. Jadi ya pemirsa, apa yang saya akan luruskan di sini. So tadi ada pendapat atau pernyataan dari admin channel ini yang mengatakan bahwa peniaga tuh ya dia orang Malaysia disebabkan dia dari kecil tinggal di Malaysia. So itu agak salah ya. Jadi saya akan perbetulkan menurut apa yang saya tahu. Kalau salah tolong diperbetulkan lagi ya pemirsa. Yang saya tahu ya, bapak atau emaknya ya warga negara Malaysia dan lahir di Malaysia, itu wajib sudah menjadi warga negara Malaysia. Bukan karena dia membesar di Malaysia ini, karena dia sudah lama di Malaysia, jadi dia mendapat kewarganegaraan Malaysia, bukan ya. Jadi harus ada salah satu orang tuanya atau kedua-dua ibu bapak dia itu warga negara Malaysia. Macam kami inilah kan. Macam ada seorang entah mak, bapak, anak tersebut warga negara Malaysia, barulah boleh jadi orang Malaysia atau warga negara Malaysia. Sebab di sijil lahir tuh ya dia akan ada tulis warga negara mana macam itu ya kan. Jadi yang saya nak luruskan lagi, sebab ramai sekali yang tanya kenapa ya orang tersebut senang sekali mendapat KTP di Indonesia. Jadi KTP itu kartu tanda penduduk. Kalau di Malaysia seperti IC ya, IC biru macam itu, kad pengenalan. Nah, sebenarnya KTP itu ada 2 macam ya pemirsa untuk orang-orang di Malaysia. Jadi memang ada untuk warga negara asing KTP ini, tetapi ada perbezaannya pemirsa, disebabkan kalau KTP untuk warga negara Indonesia ya, di situ ada akan ditulis warga negara Indonesia atau WNI, dan masa berlaku KTP itu adalah seumur hidup.
Sedangkan kalau warga negara asing ya, mereka itu memiliki KTP yang pastinya ditulis kewarganegaraan mereka atau negara asal mereka. Di situ akan dicantumkan, dan masa berlaku KTP orang itu, warga-warga asing itu akan ditulis di situ sampai bila. Kurang lebih macam visa lah ya kan. Nah, jadi apa yang saya nak tegur kepada peniaga nih, semestinya ya beliau memperjelas. Beliau itu menggunakan atau memegang KTP jenis apa? Setahu saya kartu tanda penduduk Indonesia, bukan senang-senang nak dapat, ya kan? Melainkan ya seperti yang saya jelaskan, dia menggunakan atau memakai atau memegang KTP warga negara asing. Jadi harusnya dijelaskan agar tidak terjadi asumsi-asumsi orang-orang luar yang melihat videonya begitu. Tak kiralah dia mau berapa tahun tinggal di situ ya, atau dia punya anak berapa, bukan senang-senang nak dapat hak kewarganegaraan Indonesia. Jadi untuk kita ya, orang-orang di Indonesia sana, seharusnya kalau ada ketemu dengan orang seperti itu yang tidak memperjelaskan ya KTP yang dipegangnya itu apa begitu, seharusnya dijelaskan agar orang luar itu tidak memikirkan, oh ternyata di Indonesia mudah sekali mendapatkan kewarganegaraan begitu, ya kan? Jadi jangan sampai orang asing ya berkuasa di tanah kita begitu, ya kan? Nah, seperti kami di Malaysia ini ya, atau di mana-mana, kami selalu mengungkapkan kami pegang IC apa, kami memegang kad apa, kami sekarang ini tinggal di Malaysia pakai dokumen apa begitu. Seperti kami ini ada yang menggunakan visa suami, dijelaskan. Contohnya aja waktu bulan lepas atau beberapa bulan yang lalu ya, ada satu isu artis Malaysia ya mengatakan di depan publik dia sudah mendapatkan KTP. Padahal ya setelah ditelusuri KTP-nya itu maksudnya kartu tanda pahlawan. Itu jangan dibuat main-main ya. Ya kan? Karena seharusnya respect lah dengan kad pengenalan negara tersebut. Benda-benda itu bukan seharusnya untuk dibuat main-mainan, ya kan? Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu, kita tegur. Ya, kalau kita merasa diri kita itu nasionalisme, ya kita cinta negara kita, kita tegur, jangan sampai mereka berkuasa begitu. Dan untuk pengetahuan pemirsa, untuk warga-warga negara asing yang tinggal di Indonesia itu, walaupun mereka mempunyai KTP ya warga negara asing, mereka tetap tidak boleh ikut pemilu atau pilihan raya seperti itu kan, tak boleh ikut politik mana-mana, tak boleh, karena memang mereka bukan warga negara Indonesia begitu. Memang ada perbedaannya pemirsa. Dan KTP zaman sekarang di Indonesia ya sudah tak macam dulu. Kalau dulu itu ada sepenggal-sepenggal, sekarang sudah seumur hidup ya. Jadi waktu saya 2016 pulang, saya urus KTP karena waktu saya mau nikah itu KTP saya sudah expired, sebabkan saya kan baru pulang dari Malaysia. Jadi saya perbarui dan sekarang sudah menggunakan 10 jari atau biometrik. So memang data-data kita tidak boleh dibohongi lagi, tidak boleh dipalsukan lagi. Memang sudah agak ketat, dan yang saya dengar, info-info yang saya dapat ini, sekarang ini KTP di Indonesia sudah macam IC di Malaysia, ada chipnya, jadi memang tak boleh tipu ya kan. Jadi itulah ya pemirsa, kita tak boleh main-main mengenai kad pengenalan ini, karena kad pengenalan itu adalah bukti bahwa kita adalah warga negara tersebut begitu kan. Walaupun kita pendatang ataupun kita bukan warga negara tersebut, seharusnya kita jelaskan lah ya. Saya agak kurang terima dengan apa yang disimpulkan peniaga tadi ya. Dia bilang dia sudah dapat KTP begitu, tetapi dia tidak jelaskan KTP apa yang dia pegang saat ini. Sebab saya tahu ya, untuk mendapatkan kartu tanda penduduk
Indonesia itu bukan senang-senang di Indonesia ya, ada undang-undangnya begitu. Oke, jadi semoga ini cukup menjelaskan ya, ada beberapa asumsi yang cukup berleluasa begitu. Apalagi ya kemarin-kemarin tuh artis Malaysia buat statement seperti itu di depan publik, membuat orang Indonesia agak marah ya. Ya jelas lah agak marah kan, kayak dimain-mainin gitu ya kan, bukan senang-senang untuk menjadi warga negara Indonesia ya kan. Jadi untuk teman-teman jangan sampai ya warga negara asing itu berkuasa di negara kita, di tanah kita gitu. Harus kita tanyakan ya kan, apa status dia di Indonesia begitu. Jangan sampai dia nggak punya status tapi dia tinggal lama-lama di Indonesia. Wah, bisa-bisa nanti jadi 500 juta penduduk tuh di Indonesia. Nggak cukup itu nanti ya kan. Lebih bagus kita kasih sumber daya alam kita ke anak cucu kita ya kan. Suruh aja kalau mereka nggak ada status, suruh pulang aja ke negaranya asal ya kan. Jangan sampailah negara kita terjual dengan warga asing begitu ya pemirsa. Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kurang dan lebihnya dalam penyampaian saya ada kesalahan. Saya mohon maaf, saya tidak ada niat untuk menyinggung perasaan siapa-siapa. Saya just nak luruskan ya, agar tidak ada lagi asumsi-asumsi antara Malaysia dan Indonesia. Kita harus tahu ya seperti apa negara tersebut dan seperti apa negara tersebut. Jangan kita menggiring opini sehingga ya seperti negara itu asal-asalan begitu ya. Jangan ya. Oke. Jadi begitu saja di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.